Smart FM Business and Inspiration, selamat malam Smart Listeners. Gimana kabar Anda hari ini? Sudah masuk ke pertengahan bulan September 2025, nggak kerasa banget ya. Kayaknya waktu cepat banget berjalan. Nah, semoga dari apa yang udah Anda inginkan terjadi di awal bulan September ini pelan, tapi pasti semuanya itu sudah bisa didapatkan. Walaupun mungkin baru sekitar 30 atau 40%. Karena apa? Karena mungkin Anda kurang paham, Anda kurang mengerti bagaimana memanggil atau meng-calling semua itu menjadi sebuah tujuan Anda atau keinginan Anda. Nah, konon kabarnya semua itu terhubung dengan sebuah aktivitas yang menjadi kebiasaan yang sering Anda lakukan baik di pagi hari, malam hari, bahkan siang hari. Nah, malam hari ini kita akan coba sedikit membahas tentang The Power of Morning Ritual. Ini masuk series Leadership Habits bersama dengan founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant. Sudah bergabung bersama kami ada Pak Eloy Zaluku. Selamat malam Pak Eloy. Selamat malam Mas Daryl dan semangat pagi dan pagi. Baik, apa kabar Pak Eloy? Luar biasa, Luar alhamdulillah biasa. siap menginspirasi Indonesia Raya. Pak Eloy boleh bocorin nggak? Hari ini kan terlihat semangat banget ya. Walaupun mungkin aktivitas begitu padat, lelah juga yang teramat sangat, emosi yang sempat menguras dan menguasai pikiran. Tapi apa rutinitas pagi ini yang Pak Eloy lakukan? Minimal di hari ini aja. So pasti kita akan membahasnya menjadi 7 hal, dan kalau tidak selesai di sesi ini, kita akan lanjutkan di sesi depan. Yes. Tetapi salah satu yang pastinya adalah mengantar anak ke sekolah. Itu rutinitas pagi saya. Oke. 5.30 saya pasti sudah di mobil mengantar putri saya ke sekolah. Dan nanti saya akan jelaskan kenapa itu menjadi penting. Karena salah satunya di pagi hari, lakukan hal yang sulit. Apa artinya? Sebetulnya masih mau menarik selimut, atau sebelum anak saya pindah ke sekolah yang sedikit lebih jauh dari rumah, di pagi hari kalau saya tidak tarik selimut, biasanya saya keliling komplek Jalan Sehat bersama dengan istri atau teman-teman di komplek perumahan kami. Nah, 2 tahun terakhir saya tidak bisa melakukan itu lagi karena saya mesti mengantar istri, mengantar anak. Loh, sebetulnya ada supir driver dari istri yang bisa melakukannya, tetapi saya tidak mau. Kecuali misalnya kan hari Kamis dan Jumat kemarin saya training tuh full day, saya menginap di hotel. Nah, baru Mas Fauzan biasanya saya WA, Mas bro, di tanggal sekian dan tanggal sekian saya tidak bisa antar anakku, tolong kamu yang antar bersama dengan Mbak, karena anak saya kan perempuan, kelas 2 SMP. Saya tidak mau supir sendiri yang mengantar anak saya, jadi Mbak pun juga ikut ada di dalam mobil. Nah, nanti hari Rabu dan Kamis ini saya training lagi 2 hari sehingga saya tidak bisa mengantar Kathleen. Nah, itulah salah satu rutinitas harian yang ada hubungannya dengan rutinitas pagi yang kita bicarakan di dalam sesi ini, Mas Daryl. Oke, karena kenapa saya tanyakan ini? Karena konon kabarnya aktivitas yang dilakukan pagi dan itu menjadi sebuah rutinitas itu terbukti ampuh mengubah hidup siapapun dan membentuk kebiasaan kepemimpinan yang hebat. Nah, Pak Eloy, ini apa hubungannya antara aktivitas yang kita lakukan secara rutin di pagi hari dan leadership? Bagaimana Pak Eloy menjelaskan ini? Very good, thank you Mas Daryl. Smart listeners, sahabat TML, Sales Warrior dan leaders di seluruh Indonesia, pernahkah teman-teman bangun pagi dengan perasaan tertekan, stres, galau, nggak semangat, bahkan kalut, confused, khawatir? Sebelum hari dimulai loh, maksudnya begini, kita masih di ranjang nih, belum bangun, kaki belum menyentuh lantai, belum. Tetapi kita sudah merasa tertekan, kita merasa bingung, kita merasa marah, kita merasa sedih. Dan itu yang kita mau bicarakan. Pernahkah teman-teman bangun di pagi hari dan langsung merasa seolah-olah seluruh beban dunia itu menekan pundak kita, menekan dada Anda, bahkan sebelum kaki Anda menyentuh lantai. Anda melihat ponsel, boom, email, notifikasi, WA masuk, tuntutan dari atasan, tuntutan dari klien, atau mungkin dari pasangan, orang tua. Dan sebelum Anda sempat
berpikir secara clear, hari Anda sudah diambil alih. Diambil oleh apa? Tadi, kekhawatiran, kemarahan, kekecewaan, kebingungan. Dan Anda tidak memimpin diri sendiri sudah di saat itu. You are not leading yourself. Anda hanya bereaksi terhadap apa yang dilakukan oleh dunia luar. Jadi smart listeners, tolong dengarkan baik-baik. Ini menurut saya ya Mas Dara, ini pembahasan sih harusnya truly life changing. Bukan berarti saya sudah menguasainya, justru seperti biasa saya sampaikan. Semua buku yang saya tulis, semua materi training yang saya siapkan, bahkan setiap training yang saya berikan, itu dimulai dari pergulatan jiwa saya, self-terapi. Jadi apa yang saya sampaikan ini berguna untuk saya, berguna untuk Mas Daril, berguna untuk kita semuanya. Saya banyak mempelajari ini dari Tony Robbins, dari Grant Cardone, Zig Ziglar, dan banyak yang lain. Yang saya mau sampaikan begini, 90 menit pertama di pagi hari, 90 menit pertama. Tetapi kalau Anda mau lebih spesifik, bahkan 9 menit pertama di pagi hari, bisa sepenuhnya mengubah hidup Anda. Membentuk kebiasaan kepemimpinan Anda. Dan kita akan bicarakan hari ini, apa maksudnya? Masa 9 menit pertama? No. 9 detik pertama. Sebelum Anda melangkahkan kaki ke lantai, menentukan seluruh hari itu. 9 detik, 9 menit, sampai 90 menit pertama di pagi hari, menentukan the whole day. Demikian. Baik. Ini agak sedikit relate ya dengan ilmu yang identik dengan public speaking dan well grooming ya. 30 detik Anda pertama itu menentukan siapa diri Anda. Ya mungkin dari gesture, cara menyapa Anda, body language Anda semuanya. Tapi ini ada istilah baru lagi nih. 9 menit pertama Anda di pagi hari itu menentukan bagaimana hidup Anda bisa berubah. Dari mulai cara bernafas mungkin, bergerak, berbicara, berpikir, bahkan sampai dengan menulis. Nah, saya nggak ingin mendahului penjabaran kita malam hari ini. Jadi silakan bagi Anda yang ingin belajar tentang ilmu menguasai morning ritual. Boleh. The Power of Morning Ritual bisa Anda coba tanyakan ke 0812 11 12 959. Kami juga live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Jadi buat Anda yang ingin berkomentar, silakan kolom chatnya sudah kami buka untuk Anda. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Kami kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Saya Daril Adam masih bersama dengan Pak Eloy Zaluku, selaku founder and master teacher of TML, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant ya. Kita bicara masalah the power of morning ritual. Nah, tadi Pak Eloy mengatakan beliau pernah belajar dengan banyak sekali orang-orang penting, para pemimpin, orang-orang sukses, pemimpin perubahan, bahkan atlet kelas dunia. Mereka tuh mostly tidak menyerahkan pagi mereka pada sang kebetulan. Sebaliknya, mereka menguasai kondisi pikiran mereka, perasaan mereka, tubuh mereka, atau yang dikenal dengan istilah state mereka sebelum dunia sempat mencurinya. Nah, di sesi kali ini kita akan coba bahas tipis-tipis karena disinyalir ini akan cukup 2 edisi ya, 2 pertemuan ya Pak Eloy ya, untuk membahas hal tersebut. Nah, makanya kita akan coba bahas 7 ritual pagi yang telah teruji secara ilmiah dan menurut pengakuan Tony Robbins telah diterapkan oleh Tony Robbins selama lebih dari 30 tahun bersama para CEO, atlet, elit, kreator, dan orang-orang yang lainnya. Baik, silakan Pak Eloy, kita mulai. Ya, luar biasa. Kita mulai dari rutinitas yang pertama. Smart listeners, kuasai kondisi pikiran dan perasaan Anda, mental state, sebelum dunia menguasainya. Ini agak panjang, saya ulang pelan-pelan. Ritual pagi orang-orang hebat di berbagai belahan dunia yang dipelajarin oleh banyak ya orang-orang hebat di dalam profesi
motivasi positive psychology seperti ini. Own your state before the world does. Kuasai kondisi pikiran atau perasaan Anda, mental state Anda, sebelum dunia menguasainya. Maksudnya apa itu? Well, semua listener, setiap pagi dimulai dengan sebuah momen singkat, brief moment. Tony Robbins mengatakannya suci, sacred, dan belum tersentuh kekacauan, untaped by chaos. Di momen inilah, rekan-rekan, kondisi pikiran dan perasaan Anda sepenuhnya harusnya tanda kutip milik Anda. Sebelum notifikasi di handphone Anda berbunyi, sebelum televisi Anda on-kan, sebelum berbagai tuntutan dunia datang, sebelum opini dunia menyerbu pikiran Anda, sebelum semuanya itu, Anda harus memegang kendali terhadap state tadi. Now, state itu adalah kondisi pikiran, semangat atau loyo, positif atau negatif, optimis atau pesimis. Anda harus memegang kendali itu. Dan tadi saya katakan, bisa dimulai dari 9 detik pertama. Kalau 9 detik pertama saja Anda, ya bangun lagi. Kalau 9 detik pertama saja Anda mengikuti tubuh Anda yang mengatakan, aku lemas, aku capek, Anda sudah kalah sebelum berperang. Namun sayangnya, small listeners, banyak orang, dan jujur, saya sendiri terus belajar untuk hal ini, karena saya juga kadang jatuh di dalam kesalahan yang sama. Banyak orang menyerahkan kendali itu. Kendali apa? Kendali terhadap pikiran, emosi, dan tubuhnya sendiri sebelum bangun dari tempat tidur. Sudah menyerahkan kendali itu kepada siapa? Noise. Apa itu noise? Ya tadi, notifikasi yang masuk, WA yang masuk, ya toh? Status IG, TikTok yang pagi hari kemudian mengganggu. Banyak ya yang langsung membuka ponsel, membaca berita, media sosial, email, dan membiarkan dunia menentukan, mengarahkan bagaimana mereka harus merasa apa atau berpikir apa. Misalnya khawatir, pesimis, takut, loyo, bingung, sedih, dan berpikir, oh man, di tengah-tengah kondisi ekonomi dan perpolitikan seperti hari ini, mana mungkin saya bisa berhasil. Jadi belum berjuang 9 detik 9 menit pertama diranjang loh. Sudah kalah duluan. Jadi semua listeners, yang saya mau sampaikan adalah, saya meyakini Anda ingin menjalani hidup dengan kualitas, kebahagiaan, hasil yang 10 kali lebih baik. Kalau betul demikian, dan harusnya iya, maka kebiasaan negatif yang seperti barusan saya jelaskan must be stopped, harus dihentikan. Mari justru kita mulai mengontrol secara sadar loh ya, mengontrol secara sadar state kita. Apa itu state? Sekali lagi, pikiran dan perasaan. Berarti memilih siapa sih diri saya ini. Hari ini saya mau menjadi pribadi, karyawan, atau manager, atau business owner, atau sebagai ibu, atau sebagai bapak, atau sebagai mahasiswa. What kind of person I want to become today? You decide. Bagaimana Anda ingin merasa? Apakah Anda selama hari ini, saya ingin merasa lemes, saya ingin merasa malas? Sebenarnya tidak ada. Tetapi karena tidak dipilih secara sadar, maka yang terjadi adalah the whole day itu kemudian bawaannya adalah complaining terus. So, sebelum dunia ikut campur menentukan, mengarahkan pikiran, perasaan, bahkan seluruh gesture tubuh Anda, decide di 9 detik pertama, di 9 menit pertama. Sementara itu yang kita mau dalamin, and I guarantee, Mas Daryl, semua listeners yang betul-betul memperhatikan ini dan mempraktekannya, karena this is very practical, besok pagi dan sepanjang hari nggak mungkin pernah sama lagi dengan hari-hari sebelumnya.
Oke, sebentar. Saya sedikit counter ya, Pak Eloy ya. Kan Right. dari apa yang disampaikan Pak Eloy ini kan seperti angin segar yang betul-betul menjanjikan ada perubahan dalam kehidupan dimulai dari 9 detik pertama di pagi hari. Tapi ini akan terasa sulit sekali. Saya menggunakan kata istilah terasa sulit ketika sebelum mendengar statement ini mereka sudah terbiasa dengan budaya mereka. Aduh, kerja lagi. Aduh, kapan sih Sabtu? Aduh, kapan sih Minggu? Nah, kan kayaknya itu akan berbenturan. Pertanyaannya simpel, bagaimana merubah kebiasaan-kebiasaan yang tadinya menjadi kebiasaan negatif sehingga menjadi sebuah kebiasaan baru yang notabene cukup menjanjikan untuk perubahan hidup kita, Pak Eloy. Absolutely. Nah, Mas Daryl, memang di sesi-sesi sebelumnya, di pekan-pekan sebelumnya, Aha, saya sudah lumayan membahas mengenai hal itu. oke. Ketika membahas tentang pentingnya sistem dibandingkan goal. Jadi set sistem, bangun sistem, bukan goals dulu. Dan minggu lalu saya sudah menyampaikan bahwa sebetulnya, apakah itu berarti sistem ialah yang paling penting? No, minggu lalu saya sudah mengatakan, well, sistem itu harus didukung juga dengan willpower. Jadi ini dua sisi mata uang. Yang sedang kita bicarakan hari ini adalah willpower, keinginan, disiplin, tetapi ada strateginya. Yaitu apa? Sekarang tahu, oh, 9 detik pertama. 9 menit pertama di pagi hari menentukan segalanya. Lah bagaimana kalau ternyata sudah terbiasa bangunnya siang? Saya kembali kepada definisi kebiasaan menurut neuroscience. Karena akan yang kita bahas ini persiapan materi untuk buku saya yang ke-6 yang judulnya The Neuroscience of Habits. Apa itu habits menurut neuroscience? Habits, kebiasaan menurut neuroscience adalah ketika tubuh ini lebih pandai dari pikiran sadar. Tubuh lebih pandai dari pikiran sadar. Artinya apa? Ketika seseorang sudah terbiasa berolahraga, bangun jam 5:30 pagi, yang membangunkannya adalah tubuh. Ketika seseorang terbiasa tidur sampai siang hari, maka tubuh yang menginginkan dia untuk tidur sampai jam 6, jam 7, jam 8 pagi. Lalu hari bagaimana dong? Justru ini yang kita bicarakan adalah membangun kesadaran. Yaitu apa? Bahwa, remember, 9 detik 9 menit pertama di pagi hari menentukan segalanya. Lalu nanti yang kedua apa? Itu berhubungan mengenai di 9 detik 9 menit dan 90 menit pertama itulah lakukan sesuatu yang sulit. Harus. Apa itu yang sulit? Ya tadi itu yang terbiasa bangun siang, itu kan sulit. Bangun sekarang 1 jam sebelumnya. Bangun sekarang setengah jam sebelumnya. Why? Karena ketika Anda melakukan hal yang sulit di pagi hari, Anda lagi mengirimkan pesan kepada diri Anda sendiri bahwa Anda take control of the day. Mengontrol hari itu. Dan ketika Anda sudah punya mengontrol hari itu, namanya small winning, itu membangunkan semangat di dalam diri untuk sepanjang hari. Semangat melakukan hal yang lain. Justru kalau di pagi hari sudah menyerah pada kebiasaan buruk yang lama, no wonder bangun jam 8 pun diikuti oleh kemalasan-kemalasan yang lain. Kenapa? Karena Anda sudah kalah di 9 detik pertama. Oke. Berarti sebetulnya remote controlnya itu dalam diri kita sendiri ya, Pak Eloy ya? Absolutely, justru nanti Ya. kita akan bahas itu, bahwa kalau kita tidak mengontrol apa yang ada di dalam, maka ya dunia akan mengontrolnya melalui apa? Melalui WA yang masuk, melalui status media sosial yang kita lihat, dan maaf nih, bahkan tuntutan orang-orang di sekitar kita, keluarga sendiri, yang tidak ada maksud untuk menghancurkan hidup kita, tetapi ya namanya manusia, mereka bisa mengatakan sesuatu yang membuat kita merasa rendah, kita merasa tidak berguna, merasa kita tidak pernah cukup. Nah, kalau kita tidak membentengin diri kita di pagi hari, maka satu kata saja disampaikan oleh pasangan, satu kata saja disampaikan orang tua, yang membuat kita merasa kita tidak berguna, itu bisa menghancurkan seluruh hari. Oke.
Ujiannya begitu berat banget ketika pagi kita ingin mengubah kebiasaan yang notabene kurang begitu baik. Sehingga banyak sekali hal yang harus dilawan ya Pak Eloy ya. Dan itu dimulai dari kesadaran Ya. dan tentu saja disiplin. Kesadaran dan disiplin. Dan small listeners, izinnya. Ini tidak terjadi secara kebetulan memang. Kesadaran tadi itu loh. Pagi bukan sekedar waktu. Ini adalah ruang. Dan ruang ini, rekan-rekan dan saya, itu menetapkan kita mau apa sepanjang hari ini. Dan kesadaran disiplin itu tidak terjadi tiba-tiba. Oke. Ini terjadi karena, nah ini namanya ritual. Dan ritual dimulai dengan tubuh. Tubuh. Maksudnya apa? Yaitu namanya adalah fisiologi. Why? Tony Robbins mengajarkan ini dan juga orang-orang yang bergelut di dalam profesi motivating, inspiring, leadership, bahwa emotion is created by motion. Apa itu? Perasaan semangat atau loyo ditentukan oleh gerakan kita. Jadi kalau gerakan di pagi hari kita nunduk, gerakan di pagi hari kita membiarkan tubuh kita loyo, maka perasaan kita loyo. Jadi harus bagaimana? Hitung 3, 2, 1, bangun dari tempat tidur, lompat-lompat, dan katakan yes, 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 maka darah akan mengalir. Emosi kemudian menjadi berubah, dan kita akan kita akan menjalani hari dengan semangat. Demikian, Oke. saudara. Baik. Terlalu bersemangat ya Pak Eloy. Jangan dihabiskan dulu semangatnya. Masih ada 2 sesi ke depan nih. Iya, siap. Oke, kita break dulu dan nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya termasuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp. Oh iya, bagi Anda yang baru bergabung, Anda juga bisa saksikan kami di kanal YouTube Smart FM ya. Jadi silakan Anda bisa buka dan komentarnya sudah kami buka juga. Berkomentar boleh, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Hanya di kanal YouTube Smart FM. Kami kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, baik. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama saya Daryl Adam dan juga ada Pak Eloy Zaluku. Kita lagi seru-serunya ngebahas masalah hal yang berhubungan dengan kebiasaan ya. Karena biar gimana pun juga ada beberapa ritual pagi yang ini sudah terbukti mampu mengubah hidup siapapun dan membentuk kebiasaan kepemimpinan yang hebat. Dan ini sudah dilakukan langsung oleh founder and master teacher of TML. Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant Pak Eloy Zaluku. Baik, Pak Eloy, kita bahas pertanyaan yang masuk di WhatsApp dulu ya Pak Eloy ya. Ya. Ini sebentar, saya tadi coba lihat ada Ibu Ingrid. Nah ini dia. Pak Eloy, sebetulnya susah-susah gampang untuk bisa membiasakan diri menciptakan sebuah perubahan. Dengan catatan, kalau tidak terpicu sama satu urgensi yang begitu membuat saya semangat. Misalnya, saya pernah bangun pagi dan tadinya berharap tidak bisa melakukan apapun juga karena hari Minggu. Tapi ternyata begitu membuka email, project yang sudah ditunggu-tunggu goal. Kok sepertinya semangat banget. Yang ini saya tanyakan, bagaimana menciptakan pemicu dari bangun pagi tersebut agar kita bisa semangat. Ada ataupun tidak ada kabar baik yang kita dapatkan. Silakan Pak Eloy, dari Ibu Ingrid. Very good, Bu Ingrid. Thank you so much. Well, kalau kita mengikuti arahan dari pakar habit, misalnya James Clear di dalam buku Atomic Habits-nya, Charles Duhigg di dalam buku The Power of Habits, atau Wendy Wood di dalam bukunya yang terkenal itu Good Habits and Bad Habits, maka pemicu itu kita mulai dari hal kecil. Misalnya, kalau mau berolahraga, maka pemicunya adalah sepatu olahraga sudah disiapkan di depan kamar tidur, atau bahkan kalau baru memulai banget, ya bahkan betul-betul di samping ranjang tidur kita. Why? Karena ilmunya adalah make it simple, make it small, dan yang kedua, make it visible, make it easy. Pemicu. Bahkan bisa juga dipicu oleh pekerjaan atau rutinitas yang sudah menjadi kebiasaan. Contoh, ketika pagi hari sudah jadi kebiasaan pasti buang air kecil dulu, maka itu menjadi pemicu untuk kebiasaan baru yang mau dibangun. Contoh, buang air kecil di pagi hari, lalu saya akan
push up 2 kali atau 5 kali. Oke. Atau buang air kecil, lalu saya akan lari atau lompat-lompat di ruangan kamar saja dulu selama 2 menit. Loh kenapa? Karena teorinya adalah setelah 2 menit badan sudah mulai hangat, maka tubuh ini meminta untuk 5 menit, meminta untuk 10 menit dan seterusnya dan seterusnya. Namun itu hanyalah satu sisi. Sisi yang lain yang sedang kita bicarakan hari ini adalah kesadaran. Apa itu? Mari kita sadarin dulu bahwa khususnya di ritual pagi, 9 detik pertama menentukan segalanya. Dan itu yang saya mau kita install di dalam pikiran kita, sehingga minimal di pagi hari itu, sama seperti yang pernah dikatakan oleh Anthony de Mello dalam bukunya yang berjudul Awareness. Kan dia ngomong begini, Bu Ingrid. Manusia itu pada umumnya sleep walking. Apa itu? Berjalan dalam tidur. Maksudnya bangun pagi, melakukan cara berpikir, perasaan yang sama setiap hari selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun, dan bertanya-tanya kenapa hidup gue gini-gini aja ya. Karena kalau ritual pagi kita tidak berubah, hasil kemungkinan tidak berubah. Itu yang sedang kita bicarakan. Baik. Gini Pak Eloy, ini saya coba hubungkan ya dengan pertanyaan Bu Ingrid, kebiasaan apa yang perlu kita ciptakan sebagai pemicu. Tadi Pak Eloy juga mengatakan kalau bisa loncat-loncat sambil mengatakan yes atau push up segala macam. Pokoknya aktivitas fisik. Nah, ini saya coba hubungkan. Apakah emosi diciptakan oleh sebuah gerakan Pak Eloy? Bagaimana Pak Eloy bisa menjelaskan lebih detail? Kalau boleh sih ada contohnya Pak Eloy, selain yang tadi. Absolutely, dan ini menurut saya adalah salah satu pemikiran Tony Robbins dan juga para pakar-pakar yang lain yang sangat bermanfaat dan very practical. Dan memang betul, emosi diciptakan oleh gerakan. Kalau saya memberikan training, saya memberikan contoh yang paling sederhana, saya sampaikan kepada para peserta. Dalam hitungan 3, 2, 1, buka tangannya lalu katakan smile sambil senyum. Why? Karena otak kita ketika lagi senyum tidak bisa di detik yang sama sedih. Jadi jika Anda bangun pagi, small listeners, dengan membungkuk, mengeluh, complaining, dan bangun itu menyeret kaki di lantai, sistem saraf Anda akan mencatatnya sebagai apa? Kekalahan. Bahkan sebelum hari Anda dimulai. Tetapi saat Anda berdiri tegak, bernafas dalam, menarik bahu ke belakang, dan bergerak dengan kekuatan penuh, kepalkan tangan, katakan, yes, we can make it. Otak Anda mulai mengirim sinyal yang berbeda kemana? Ke pikiran Anda sendiri, perasaan Anda sendiri, bahwa apa? Bahwa saya akan menjalani hari ini dengan baik. Darah Anda mulai mengalir, postur tubuh Anda selaras, energi naik, fokus meningkat, dan tubuh kemudian apa? Tubuh itu memimpin setiap langkah dan setiap pikiran. Dan karena itu, apa yang terjadi? Maka para pemimpin hebat yang membuat perubahan di zamannya tidak menunggu sampai merasa baik untuk gerakan-gerakan yang baik tadi, tidak. Justru mereka menciptakan perasaan baik itu dengan mulai dari mana? Gerakan-gerakan positifnya. Mereka memulai gerakan positif sehingga perasaan positifnya mengikuti. Mereka mengaktifkan diri mereka sendiri, mereka menciptakan energi itu, bukan berharap energi itu, semangat itu akan datang. Jadi, small listeners, ada kesalahan terbesar selama ini. Ketika masyarakat berpikir, motivasi dulu, baru tindakan kerja keras. Jadi ada orang-orang tuh yang malas-malasan bekerja atau malas-malasan belajar, lalu ditanya, kok kamu malas sih mengerjakan tugas? Kok kamu males sih selalu datang terlambat ke kantor? Dia bisa ngomong begini, I don't know, saya nggak punya motivasi. Salah besar. Justru Anda dan saya mesti memulai dengan gerakan dulu. Mesti memulai dengan tindakan positif dulu. Dan perasaan motivasi tadi akan mengikutinya. Demikian. Oke, berarti sebetulnya semuanya itu bisa diciptakan ya Pak Eloy ya?
Ini yang menarik. Ini yang menarik. Bahwa semua bisa diciptakan, dimulai di dalam pikiran. Jadi pikiran pertama yang masuk, yang kita pikirkan secara sadar di pagi hari, itu menjadi lensa untuk melalui hari itu. Dan kita mengalami apapun sepanjang hari itu. Kita merasakan apapun, entah itu bersyukur, atau justru complaining, kita bekerja keras melayani customer, atau justru kita selalu berpikir, ini pekerjaan yang aku benci. Itu dimulai dari lensa pertama di pagi hari, dan pagi hari itu dimulai dari 9 detik pertama. Oke, baik. Saya coba urutkan. Kalau misalnya ada smart listeners yang ngerasa, oke, fine, besok udah mulai lagi nih pagi dengan satu hal yang baru, aktivitas yang baru. Nah, bagaimana memicu mulai dari malam hari ini, Pak Eloy, agar besok itu benar-benar something new yang kita dapatkan? Very good. Sadari dulu bahwa 9 detik pertama menentukan. Karena kalau 9 detik pertama, 9 menit pertama di pagi hari, kita sudah take control. Itu artinya apa sih? Di jam-jam berikutnya, termasuk setelah kita makan siang, atau di malam hari seperti ini, Mas Daril, kalau saya mengikuti perasaan saya nggak mungkin bisa sesemangat ini loh menyampaikan ini. Ini udah jam 9 malam, Mas Daril. Dan tadi sudah bilang, saya memulai setengah 6 pagi, non-stop ini. Tetapi kemudian kita berbicara mengenai counting down. 3, 2, 1, let's go. Siap untuk menginspirasi. Itu adalah pilihan. Karena saya bisa memilih untuk, man, udah jam segini, capek. No. Karena justru banyak orang memulai hari dengan mengatakan, mengafirmasi diri itu dimulai dari kata-kata yang sudah mengalah dulu. Saya lelah. Ini terlalu pagi. Saya tidak ingin melakukan ini hari ini. Dan kemudian mereka bertanya-tanya, mengapa ya seluruh hari ini kok rasanya loyo, lemas, pusing, lupa bahwa 9 detik, 9 menit pertama di pagi hari menentukan segalanya. Jadi harus bagaimana? Mulailah dengan kata-kata yang positif. Ini bukan kepura-puraan. Tapi katakan, saya semangat, saya kuat, I am alive, I am strong, I am clear, I lead, I create, I conquer. Saya menaklukkan apapun masalahnya hari ini. Apalagi Mas Daril, dengan iman keyakinan tertentu ketika dia mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Oh man, bukan berarti tidak ada masalah hari itu. Tetapi kalau kita sudah memulainya dengan mindset yang seperti tadi, kita akan lebih bisa menjalani hari secara sadar dan disiplin. Demikian, Mas Tari. Baik. Ini saya mau menyapa dulu yang sudah berkomentar dan menyapa kita malam hari ini di kanal YouTube Smart FM. Ada Pak Indra Miharjo. Luar biasa materi paginya, Pak Eloy. Oke. Terima kasih, Pak Indra. Terima kasih. Oke, ini baik. rekan baru kita nih, Mas Indra. Terima kasih, Mas Indra. Thank you. Baik, Pak Eloy, ini tanggung. Saya mau lanjutkan karena ada satu pertanyaan lagi di WhatsApp, tapi kita break sebentar ya, Pak Eloy ya. Nanti kita bahas lebih detail di sesi yang berikutnya. Oke, bagi Anda spesialis yang baru bergabung, kita masih punya satu sesi terakhir, walaupun ini pembahasannya sebetulnya panjang. Kita akan coba pecah di pekan depan, kita akan lanjutkan. Nah, bagi Anda yang baru bergabung, silakan. Tema kita sebetulnya simpel tentang bagaimana sih membentuk sebuah kebiasaan baru yang ternyata mengubah kehidupan kita di hari-hari berikutnya. Ternyata ada 7 ritual pagi yang terbukti mengubah hidup siapapun juga. Ini masuk dalam bahasan The Power of Morning Ritual yang ternyata juga akan ada di buku Leadership Habits-nya Pak Eloy yang akan datang. Kita break sebentar, kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation.
Tersisa 10 menit ke depan, ini waktunya fix tidak akan cukup untuk membahas tentang 7 poin penting yang perlu Anda lakukan agar menjadi sebuah cara mengubah hidup Anda. Karena ada 7 ritual pagi yang terbukti mengubah hidup siapapun juga. Tadi Pak Eloy Zaluku mengatakan bahwa poin yang pertama, kuasai dulu kondisi pikiran dan perasaan atau state kita atau mental state kita sebelum dunia menguasainya. Nah, ini waktu kita mepet Pak Eloy. Jadi kita boleh dong masuk langsung ke poin yang kedua. Apa kira-kira hal yang harus dilakukan untuk melengkapi ritual pagi untuk mengubah hidup siapapun? Silakan Pak Eloy. Very good, very good. Yang kedua, mulai hari dengan mengerjakan satu hal yang sulit. Oh ya? Jadi di 9 detik, di 9 menit, di 90 menit tadi. Do one hard thing first. Ini menarik. Karena otak kita itu maunya yang nyaman. Betul. Di pagi hari itu manja otak kita ini. Dan jangan diikutin. Begitu Anda membuka mata, small listeners, the battle is begin. Pertempuran dimulai. Bukan pertempuran di luar, tapi pertempuran di dalam pikiran Anda sendiri. Dan keputusan pertama yang Anda buat akan menentukan arah seluruh hari Anda. Itulah sebab, smart listeners, mengapa para pemimpin hebat, atlet kelas dunia, performer, salesperson yang hebat, selalu memulai hari mereka dengan melakukan sesuatu yang sulit. Saya ulang sekali lagi, memulai hari dengan sesuatu yang sulit. Dan itu yang tidak dilakukan oleh orang biasa. Kenapa mereka menjadi extraordinary people? Karena apa yang mereka kerjakan yang extraordinary tadi tidak mau dikerjakan oleh orang-orang yang ordinary. Jadi bukan karena mereka menikmati rasa sakit, bukan. Bukan karena mereka Superman, bukan. Tapi karena mereka memahami satu hal. Apa itu? Bahwa perlawanan paling kuat terjadi di awal. Di awal hari. 9 detik, 9 menit pertama. Saya ulang. Perlawanan paling sengit di dalam peperangan, di dalam diri kita sendiri. Kalau kita pernah mendengar, diri adalah musuh terbesar kita, maka pertempuran itu, perlawanan paling kuat, apalagi membentuk kebiasaan yang baru, terjadinya di awal. Jadi, small listeners, pikiran Anda bangun dalam kondisi lunak. Dengan saya begitu juga. Siapapun orang hebat di dunia ini, pikiran itu bangun di pagi hari dengan kondisi lembek, lemah, manja, inginnya kenyamanan, ingin tarik selimut lagi, inginnya tuh langsung buka HP ini, ingin menekan tombol snooze kalau lagi berdering tuh yang namanya alarm. Dan saat Anda menyerah pada kelemahan manjanya pikiran yang lunak tadi, Anda memberikan kendali kepada siapa? Kepada dunia. Dan kegagalan baru saja dimulai. Kapan? 9 detik pertama. Pertempuran pertama pagi ini, Anda sudah kalah. Oke. Pak Eloy, boleh kita belajar dari kehidupannya Pak Eloy secara pribadi, apa kegiatan hari yang dikerjakan dalam kategori sulit yang Pak Eloy lakukan, dan itu menjadi sebuah habit? Tadi yang saya sampaikan, secara sengaja saya memulai mengantar anak. Oh, oke. Dan kalau sudah bertahun-tahun adalah tidak ada pagi tanpa membaca, walaupun itu cuma 1 halaman, atau mendengarkan podcast, atau mendengarkan sermon, sesuatu yang menginspirasi. Tentu saja ada hal-hal lain yang saya masih dalam proses untuk mempelajarinya supaya betul-betul bukan hanya melakukan, tetapi melakukannya dengan motivasi yang benar. Misalnya adalah rutinitas doa yang bukan hanya doanya, tapi betulkah itu khusyuknya dapat gitu loh, yang motivasi melakukan itu apa sih ini? Anakku pernah melakukan yang namanya selama 6 bulan mandi air dingin di pagi hari. Ya, dan itu membentuk karakter hidupnya. Dia baru umur 15 tahun saat ini, tetapi 2 tahun yang lalu dia pernah selama 6 bulan kan terbiasa mandi air hangat sejak kecil, dan dia memutuskan untuk I will do difficult things early in the morning sebelum sekolah. Dia sendiri yang melakukannya. Bangun pagi. Nah, bangun pagi dan mandi air dingin. Dan kalau kita mempelajari di dalam neuroscience, bangun pagi dengan air dingin itu sebetulnya sangat baik
karena dia akan membuka saraf-saraf untuk kemudian bisa hari itu tuh menjadi berpikirnya lebih fokus dan lebih jelas. Ada orang bernama yang menuliskan buku 5 Second Rules, namanya adalah, oh man, nanti teman-teman cari ya, Mel Robbins. Mel Robbins, dia mengundang salah seorang neuroscientist, orang Jepang yang juga ahli di dalam hal beginian. Nah, mereka berdua ini menceritakan bagaimana mereka memulai hari. Khususnya kalau lagi ada presentasi penting, ada meeting yang sangat penting, atau Mel Robbins mewawancara orang yang sangat disegani, dia hari itu memilih untuk apa? Mandi dengan air dingin. Karena ternyata mandi dengan air dingin, secara research penelitiannya, itu membuat badan, pikiran, perasaan lebih siap untuk menjalani hari. So, Mas Daryl, itu tadi yang saya sampaikan. Perlawanan paling kuat itu tolong diingat-ingat semua listeners. Dimulai di awal, dan ya sebaliknya saat semua listeners menyelesaikan satu tugas berat, Anda mengirim sinyal pada diri Anda sendiri bahwa saya mengendalikan hari ini. Dan itulah self-leadership. Saya banyak, ya alhamdulillah sekarang mendapatkan proyek-proyek selain dari training sales warrior, itu lumayan banyak dalam training-training leadership. Dan salah satu yang dibahas adalah self-leadership, memimpin diri. Lead yourself well. Pimpin diri Anda terlebih dahulu sebelum bisa memimpin orang lain. Tetapi apanya yang dipimpin? 9 detik pertama. 9 menit pertama. Apa itu? Well, masing-masing tadi kan ada hal-hal yang sulit. Mungkin tuh mandi air dingin. Loh, masa sih? Well, intinya adalah cari atau olahraga yang intens di pagi hari. Baca kitab suci sesuai agama kepercayaan masing-masing. Membaca satu halaman buku. Bukan satu bab. Bukan satu buku. Satu halaman aja cukup. Menulis satu halaman, menulis, berdoa, mendoakan orang, meditasi saat pikiran Anda lagi kacau. Percakapan yang sulit dengan orang tua, dengan orang pasangan, menyiapkan sarapan untuk orang-orang yang Anda cintai mungkin. Aduh, malas banget. I know, that's the key. Anda keluar dari zona nyaman Anda secara sadar, karena ketika Anda di pagi hari mau keluar dari zona nyaman, Anda lagi mengirimkan pesan kepada diri Anda sendiri. I am in control. Saya lagi mengontrol diri saya ini. Mengantarkan anak ke sekolah walaupun sebenarnya Anda mau lanjut tidur atau mengerjakan pekerjaan lain yang Anda suka. Seperti yang saya lakukan. Dan yang penting adalah Anda menghadapinya dan menyelesaikannya, mengerjakannya, bukan dengan menggerutu, tetapi dengan sadar sesadar-sadarnya. Baik. Hal yang sulit yang kulakukan ini adalah tiket untuk hari yang disiplin, dan mudah-mudahan hasilnya 10 kali lebih baik. Amin, mudah-mudahan ya. Ini ada emoticon yang dikirimkan oleh akun Apriliana Lestari. Terima kasih emoticonnya. Pak Eloy, ini satu komentar yang masuk. Mungkin sebelum kita akhiri perbincangan dengan konklusi, walaupun pekan depan kita masih bahas lagi tentang hal ini. Kita masih utang banyak sekali tips-tips ritual paginya. Yang pertama ada, sebentar tadi ada Bapak Abidin. Nah, selamat malam Pak Eloy, saya jadi teringat dan betul-betul termemori dalam pikiran saya oleh orang tua saya dari apa yang disampaikan oleh Pak Eloy. Beliau itu bangun setiap pagi itu jam 4 pagi. Ritual paginya adalah termenung sejenak, entah apakah mendoa, saya kurang tahu. Kemudian beliau mandi pagi dan dilanjutkan dengan sholat subuh. Setelah sholat subuh, mengaji sebentar dan menyiapkan waktu untuk berjalan di depan rumah, walaupun hanya bolak-balik dari ujung ke ujung saja. Kemudian sarapan dan tidak tidur lagi. Alhasil masih di usia yang ke-87, terlihat bugar dan segar, walaupun tidak melulu identik dengan semangatnya untuk beraktivitas kerja seperti sedia kala. Terima kasih Pak Eloy, tipsnya betul dan sangat membantu. Baik. Syukurlah, alhamdulillah, luar biasa sekali. Ya memang kita belajar dari contoh-contoh ya orang tua kita sendiri, ya, yang bisa memberikan teladan dalam hal seperti ini. Jadi Mas Daryl, izin 2 hal yang sudah kita sampaikan ini. Ayo semua listeners, jangan hanya dipikirkan, tetapi ingat-ingat dan secara sadar
mulai lakukan esok hari. Oke. Ya. Pak Elroy, silakan 2 menit terakhir sebelum kita tutup dan akhiri perbincangan ini. Apa yang mau disampaikan? Very good. Semua listeners, kita lagi berbicara mengenai leadership habits, the power of morning rituals. Ada 7 ritual pagi yang terbukti mengubah hidup siapapun dan membentuk kebiasaan kepemimpinan yang efektif. Dan hari ini, malam ini kita baru berbicara 2. Pekan depan kita akan lanjutkan. Yang saya mau sampaikan adalah, semua listeners, pastikan 9 detik, 9 menit, sampai 90 menit pertama di pagi hari. Jika Anda bisa menguasai 9 detik 9 menit itu dengan sadar, maka dengan doa, hari itu kita akan bisa selesaikan dengan baik. Tentu hidup bisa ada tantangan. Tentu kita bisa menghadapi banyak rintangan. Tetapi kalau sudah dimulai dengan hari tadi yang pertama, saya sampaikan, ya kan, tadi itu, own your state before the world does. Kuasai kondisi pikiran, perasaan, mental state Anda sebelum dunia menguasainya. Karena setiap pagi dimulai dengan sebuah momen singkat. Dan tolong pastikan mulai dari sekarang. Saya take care, saya kendalikan itu. Jangan buka HP dulu. Jangan buka TV dulu. You know? Tapi tadi, bagaimana kalau dimulai dengan menarik nafas? Bagaimana kalau dimulai dengan gerakan-gerakan yang positif? Bagaimana dimulai dengan satu afirmasi yang baik? Bahwa hari ini akan saya jalani dengan baik, dengan jujur, dengan semangat kerja keras, dan hari yang baru adalah peluang yang baru. Dan tadi, pikirkan sesuatu hal yang sulit untuk Anda lakukan secara sadar keluar dari zona nyaman, karena ketika Anda melakukannya, Anda mengirimkan pesan bahwa Anda mengontrol diri, memimpin diri sepanjang hari itu. Dan Anda nanti akan terkaget-kaget dengan hasilnya. Ayo rekan-rekan, kita buktikan dan kita praktekkan mulai esok hari. Baik, terakhir terima kasih untuk Pak Peter Sanjaya. Rutinitas pagi yang terstruktur membantu seorang pemimpin beralih dari keadaan yang kacau dan reaktif menjadi keadaan yang proaktif dengan kejernihan pikiran dan tujuan yang jelas. Pak Peter, terima kasih. Sayang sekali baru nongol di menit-menit terakhir. Tapi mudah-mudahan cukup menginspirasi apa yang disampaikan Pak Peter dan bisa dilakukan oleh banyak orang. Pak Elroy, terima kasih banyak waktunya malam hari ini. Pekan depan kita coba lanjutkan kembali di sisa 5 ritual pagi yang berikutnya. Dan terima kasih untuk Anda seperti selesai. Saya Daryl Adam. Saya Elroy Zaluku. Let's inspire people, develop leaders, and transform organizational culture. Sampai jumpa. Telah Anda ikuti